Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peristiwa salib merupakan peristiwa yang pokok dalam iman kita. Sebab dalam peristiwa itu, karya keselamatan umat manusia dilaksanakan. Cinta kasih Allah yang dinyatakannya dalam diri putranya Yesus Kristus mencapai puncaknya saat Yesus bergantung tak berdaya di atas kayu salib yang hina. Peristiwa ini adalah peristiwa penebusan umat manusia dari dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus sengsara, wafat demi kita. Karena Dia mencintai kita, Yesus membayar dan menebus kita. Harga hidup kita tidak dapat diukur dengan harta, kekayaan, gengsi, kepandaian, atau martabat lain. Tidak. Harga hidup kita adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah mencintai kita. Marilah kita datang kepadanya. Marilah kita menanggapi undangan cintanya, berbalik dengan segenap hati, dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan yang menebus dosa dan memberi keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Engkau, meskipun kami biasanya ingin menghindari sengsara dan korban. Semoga semangat yang mendorong Engkau untuk menyelesaikan jalan salib-Mu ini menjadi semangat hidup kami dan hidup gereja-Mu yang sedang berziarah menuju kepada Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan prasangka? Apabila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Demi cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
Sri Yesus menebus kami, dijatuh dihukum mati, agar umatnya hidup. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit? Atau kita mengeluh saja? Ya Tuhan, Dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya. Memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tinggal di lantai saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sri Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan
dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa, itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan seperti inilah yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta dari sesama kepada kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati kita sudah tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Maka lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.
Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang membutuhkan bantuan karena lapar, karena sakit, karena menjadi korban persaingan. Apakah kita berani untuk membantu, ataukah kita malah takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, Semoga teladan Veronika membuat kami mau untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hiburan yang meringankan, duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, di dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih ada banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, Karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mengubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis,
Lebih baik mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita mengubah diri daripada hanya menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain, kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang berkesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Obatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia mau menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita, dapat tiba saatnya di mana semua kurban tampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun, tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila kami patah semangat. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.
Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas pendarahan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak mempunyai perasaan malu. Ya Tuhan, dalam hidupmu Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami dengan mencari hiburan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, jubah untuk dihundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun, menjadi pengikut Yesus berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita untuk menyelesaikan tugas kita? Ya Tuhan, Menjadi pengikut-Mu tidak mungkin hanya setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan kepada kami untuk menanggung segala yang tidak enak dan untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami manusia lemah. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salibmu Kau lihat, akan bilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian. Ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga ia berseru dengan suara nyaring,
Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepada-Mu, khususnya bila cinta menuntut korban. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir adalah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Ya Bunda Maria, Kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya dengan kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak mampu menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan, Engkau juga merasakan kegelapan makan seperti nasib kami. Kuatkanlah kami agar dapat berharap meskipun masih gelap, dan agar percaya kepada Engkau yang sudah bangkit, meskipun kami masih berjuang pada jalan salib kami. Engkaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan, kepada penantian, menyongsong kemuliaan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang kekal dan maha kuasa, Kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar dengan mengikuti jalan salib Putra-Mu, kami menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta setia mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan, dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.